Pemirsa, PSM Makassar puas dengan hasil imbang kontra Persija Jakarta. Pelatih dari Yakalesik mengaku senang pemainnya menjalankan strategi dengan baik. Skor imbang disebut menjadi hasil yang fair bagi kedua tim. PSM Makassar dan Persija Jakarta bermain imbang tanpa gol pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Rabu sore. Pelatih dari Yakalesik menyebut, skor imbang menjadi hasil yang fair bagi kedua tim. Menurutnya, PSM dan Persija adalah dua klub yang sudah saling mengetahui gaya permainan. Terlepas dari hasil seri kedua tim, pelatih berusia 49 tahun ini mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Wiljan Pulim dan kawan-kawan berhasil menjalankan strategi dengan baik. Dan menggunakan kelemahan daripada Persija dan saya cukup puas dengan itu. From the weaknesses we create a couple opportunities to create chances with error to score the goal. Dari titik kelemahan tersebut kita mendapatkan beberapa kesempatan dan salah satunya juga ada kesempatan Ero tadi. Hasil imbang membuat Juku Eja dan Macan Kemayoran berbagi poin. Tambahan satu angka mengantarkan pasukan Ramang ke posisi 8 klasemen sementara dengan raihan 20 poin, sedangkan Persija Jakarta tertahan di peringkat ke-15 dengan 14 poin. Wahyu Saputra, Selebes TV. Pengamat sepak bola Faisal Marichard meminta PSM Makassar pemirsa untuk memaksimalkan laga tunda putaran pertama Liga 1. 4 laga kandang tersisa harus disapu bersih dengan kemenangan. PSM Makassar menempati posisi ke-8 klasemen sementara Liga 1. Catatan kurang baik di laga tandang menempatkan Juku Eja di papan tengah. Putaran pertama kompetisi kini tinggal menyisahkan satu pertandingan, yakni pada pekan ke-17. Pengamat sepak bola Faisal Marichard meminta skuad PSM memaksimalkan laga tunda untuk memperbaiki posisi di klasemen liga. Skuad asuhan dari Yakalesik minimal mengamankan poin penuh di 3 partai tunda laga kandang, termasuk pertandingan tersisa menghadapi Persela Lamongan di Stadion Mato Angin. Harus sudah mulai dari pemain belakang pelatih benahi, terus gelandang, terus depan ini kita miskin gol di depan karena tidak ada Ferdinand sama Rizky Pelu. Bagaimana lah pelatih menurunkan yang ada pemain. Untuk mewujudkan target tersebut, pasukan Ramang wajib tampil lebih baik dari laga sebelumnya. Evaluasi tim pun harus dilakukan setelah menelan kekalahan beruntun di partai tandang. Wahyu Saputra, Selebes TV. Selain itu, pemirsa, penjualan tiket pertandingan PSM Makassar kontra Persela Lamongan telah dibuka. Pihak panitia pertandingan menghimbau kepada seluruh supporter untuk menghindari pembelian lewat calo atau di luar transaksi online Kiostix. Panitia pelaksana pertandingan kandang Panpel PSM Makassar siap menggelar laga pekan terakhir putaran pertama Liga 1 2019. Penjualan tiket pertandingan pekan ke-17 antara tuan rumah PSM Makassar kontra Persela Lamongan dibuka lebih awal. Pembelian tiket sudah bisa diakses melalui situs resmi kiostix.com sejak Senin kemarin. Pihak panitia mencetak 15.000 tiket sesuai dengan kapasitas Stadion Mato Angin. Puncak penjualan sendiri diperkirakan akan terjadi pada Jumat mendatang atau H-2 pertandingan. Itu khusus untuk kelompok supporter, hari Senin sudah bisa aktif. Jadi dia sudah bisa order. Nah, untuk umum online-nya itu di kiostix.com kemarin hari Selasa sudah kita buka juga. Jadi normalnya memang H-7 untuk kelompok supporter, H-5 atau 6 itu untuk umum. Selain itu, panitia pelaksana menghimbau kepada seluruh masyarakat dan para pencinta PSM Makassar untuk menghindari pembelian lewat calo atau di luar transaksi online Kiostix. Wahyu Saputra, Selebes TV. Sementara itu, pemirsa, pengamat sepak bola Faisal Marichard menyambut baik rumor kedatangan Amino Balde ke PSM Makassar. Ex-striker Persebaya Surabaya tersebut dinilai pantas menggantikan posisi Iro Markkanen di lini depan tim Juku Eja.
PSM Makassar terus berburu pemain di bursa transfer paruh musim untuk melengkapi skuad jelang putaran kedua Liga 1. Terakhir, skuad PSM dirumorkan akan kedatangan ex-striker Persebaya Surabaya Amino Balde. Melalui agen, sang pemain mengungkapkan keinginannya untuk bisa memperkuat pasukan Ramang setelah resmi meninggalkan Surabaya. Pengamat sepak bola Faisal Marichard menyambut baik isu kedatangan pemain tersebut. Balde disebut menggantikan posisi Iro Markkanen di lini depan. Hanya saja kepastian tersebut berada di tangan manajemen tim, termasuk penentuan nasib Markkanen bertahan di PSM Makassar. Mengingat PSM, apa kira-kira yang dibutuhkan saat ini, Kak? Kalau saya sih gelandang sih tidak usah. Yang kita butuhkan saya ini dari dulu kan striker. Keluarnya Robert dan dulu kita selalu kan di striker kan. Ya kalau Maitimo itu saya rasa sudah banyak posisi Maitimo. Kalau saya itu butuh striker saja. Mantan pemain PSM era 90 ini mengakui tim Juku Eja membutuhkan striker haus gol di lini depan. Iro Markkanen yang didatangkan awal musim belum bisa mewujudkan target tersebut dan ia bahkan kalah bersaing dengan striker lokal Ferdinand Sinaga di Liga 1. Wahyu Saputra, Celebes TV.